Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 2 mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Salma Salsa Nabila, Fahra Aspia Hilda, dan Nuzrul Fani Nursiam. Penjelasan yang pertama yaitu konsep biaya. Biaya atau cost adalah sejumlah pengorbanan sumber daya ekonomi, kas atau ekuivalen kas, untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan di masa yang akan datang. Sejumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku akan menjadi biaya bahan baku tersebut. Demikian juga upah tenaga kerja yang dibayarkan dan overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi produk jadi. Nah, merupakan biaya dari produk jadi tersebut. Diolah sebelum terjual, produk jadi tersebut merupakan aktiva yang disajikan di neraca sebesar biayanya. Jika produk jadi tersebut terjual, maka biaya yang melekat padanya akan disajikan sebagai beban atau expense di laporan laba rugi. Adapun dicontohkan dalam ilustrasi ini, perusahaan membeli bahan baku yang akan menjadi biaya dan kemudian bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi yang nantinya akan disebut beban. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya. Berikut ini disajikan pengelompokan berbagai jenis biaya sesuai dengan dasar yang digunakan. Mulai dari yang pertama yaitu dasar pengelompokan fungsi organisasi. Nah, jenis biayanya ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Dalam biaya produksi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Untuk biaya non-produksi ada biaya administrasi dan biaya penjualan. Kemudian yang kedua ada dasar pengelompokan dari periode perbandingan. Ada biaya produk dan biaya periodik. Kemudian ada dasar pengelompokan ketelusuran ke objek biaya. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya ada dasar pengelompokan perubahan volume kegiatan. Nah, jenis biayanya ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Kemudian dasar pengelompokan dari kemampuan manajer untuk mengendalikan. Ada biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Kemudian ada pengambilan keputusan, ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Kemudian yang terakhir ada dampak keputusan terhadap biaya keluar. Nah, jenis biaya ini ada sunk cost atau biaya hangus, biaya yang terjadi di masa lampau atau tidak dapat diubah di masa sekarang atau di masa nanti. Nah, kemudian ada out pocket cost atau yang disebut biaya yang memerlukan pengeluaran kas sebagai akibat dari keputusan manajer. Kemudian kita masuk ke penjelasan objek biaya, keterlacakan, dan penelusuran. Untuk yang pertama, kita masuk ke objek biaya. Nah, suatu objek biaya atau cost object adalah objek apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, di mana biaya diukur dan dibebankan kepadanya. Contohnya, sebuah mobil bisa menjadi objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil tersebut. Akhir-akhir ini, aktivitas, yaitu suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, juga digunakan sebagai objek biaya. Misalnya, pemindahan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, perancangan produk, pemeriksaan produk, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada keterlacakan atau traceability, adalah kemampuan untuk membebankan biaya pada suatu objek biaya yang layak secara ekonomis melalui hubungan sebab akibat. Nah, dalam keterlacakan ini dibagi menjadi dua, ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang kedua ada biaya tidak langsung atau indirect cost, adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya seperti biaya bahan tidak langsung, bahan untuk memelihara peralatan, dan biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu seperti petugas kebersihan dan petugas keamanan. Kemudian selanjutnya ada penelusuran atau tracing, adalah pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut.
Nah, ada dua cara nih. Yang pertama ada penelusuran langsung dan juga ada penelusuran tidak langsung. Nah, yang pertama penelusuran langsung atau direct tracing merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Nah, biasanya dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara fisik. Contohnya, penggunaan roda, suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam menentukan biaya produksi suatu mobil. Kemudian, yang kedua, ada penelusuran tidak langsung atau indirect tracing, merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Nah, penggerak ini merupakan faktor penyebab teramati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Walaupun tidak seakurat penelusuran langsung, namun jika hubungan sebab akibatnya baik, maka tingkat keakuratan yang tinggi dapat diharapkan. Jadi, metode pembebanan biaya itu ada 3. Yang pertama, pembebanan biaya secara langsung atau direct tracing ke objek biaya. Pada metode ini, biaya dibebankan ke objek biaya sesuai pemakaian sumber daya yang dapat diidentifikasi dan diobservasi secara fisik. Yang kedua adalah metode penelusuran penggerak, yaitu membebankan biaya ke objek biaya dengan menentukan pemicu biaya, yaitu hubungan sebab akibat. Dan metode yang terakhir adalah metode alokasi. Metode ini merupakan pembebanan biaya secara tidak langsung. Dan metode ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan atau asumsi yang masuk akal. Selanjutnya, ada karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Output yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berupa produk berwujud maupun jasa. Yang pertama, produk berwujud atau tangible product adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal lainnya. Adapun jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Selanjutnya, biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda, atau different cost for different purpose. Tujuan manajemen untuk penyusunan laporan keuangan eksternal, tujuan manajemen untuk melakukan analisis laba strategis, dan tujuan manajemen untuk jangka pendek atau analisa laba taktis. Biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan kalkulasi biaya untuk pelaporan keuangan biaya, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan dan pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya produksi dikelompokkan lebih lanjut menjadi 3, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Biaya bahan langsung adalah bahan yang secara langsung dapat ditelusur ke barang atau jasa yang diproduksi. Biaya tenaga kerja langsung yaitu tenaga kerja yang dapat secara langsung ditelusur ke barang atau jasa yang diproduksi. Ketiga, biaya overhead yaitu seluruh biaya produksi lain selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya-biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan rugi laba, biaya produksi dan biaya non-produksi harus dipisahkan. Biaya produksi dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produksi dianggap sebagai biaya periodik. Biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual dilaporkan dalam laporan rugi laba, sedangkan biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan dalam neraca. Beban penjualan dan administrasi yang dianggap sebagai biaya produk dikurangi pada setiap periode yang dilaporkan di laporan laba rugi. Overview terhadap sistem akuntansi manajemen.
Sistem akuntansi manajemen dapat dikelompokkan dalam sistem tradisional dan sistem kontemporer. Sistem akuntansi manajemen tradisional berbasis pada fungsional, sedangkan sistem akuntansi manajemen kontemporer berbasis pada aktivitas. Untuk berikut ini perbedaan perbandingan antara sistem manajemen fungsional dan kontemporer. Pertama, yaitu penggerak. Berbasis fungsionalnya itu berbasis unit, kalau misalnya berbasis aktivitas itu berbasis unit dan non-unit. Kedua itu ada sifat, kalau berbasis fungsionalnya itu alokasi, kalau misalnya berbasis aktivitasnya itu penelusuran. Ketiga yaitu pembebanan biaya produk, kalau misalnya berbasis fungsionalnya itu sempit dan kaku, kalau misalnya berbasis aktivitas itu luas dan fleksibel. Keempat itu fokus, berbasis fungsionalnya yaitu mengelola biaya, kalau misalnya berbasis aktivitasnya yaitu mengelola aktivitas. Kalau sifat informasi aktivitasnya berbasis fungsional itu jarang atau jarang menyebar, kalau misalnya berbasis aktivitas itu detail atau rinci. Sedangkan kinerjanya berbasis fungsional itu memaksimalisasi kinerja individu, kalau misalnya berbasis aktivitas itu memaksimalisasi kinerja sistematik. Kalau misalnya penilaian kinerja berbasis fungsionalnya menggunakan ukuran kinerja keuangan, sedangkan berbasis aktivitasnya itu menggunakan ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja bukan keuangan. Kesimpulannya adalah biaya atau cost adalah kas atau ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Sistem akuntansi manajemen merupakan struktur untuk mengukur dan menentukan biaya kesatuan yang biasa disebut dengan cost object. Ketelusuran berarti biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat, sedangkan penelusuran berarti pembebanan aktual biaya pada objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada dua penelusuran biaya, yaitu penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Jasa berbeda dengan produk berwujud dalam 4 dimensi penting, yaitu tidak berwujud, tidak tahan lama, tidak dapat dipisahkan, dan tidak selalu sama. Kemudian, biaya produksi dapat diklasifikasikan lebih lanjut sebagai bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead.